Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Nova Aryawan dari Ilmu Komunikasi semester 3 kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang kitab Padma Purana. Padma Purana adalah salah satu dari 18 Purana utama, sebuah genre teks dalam agama Hindu. Ini adalah teks ensiklopedis dinamai Teratai, di mana Dewa Pencipta Brahma muncul, dan termasuk bagian besar yang dikhususkan untuk Wisnu, sebagai serta bagian penting tentang Siwa dan Sakti. Bagian Sriti Kanda atau bagian penciptaan, dengan pengantar umum Lomaharnama mengirim putranya Suta Ugraurava ke hutan Naimisa untuk menyanyikan Purana kepada resi yang berkumpul di sana. Atas permintaan Saunakya, dia meriwayatkan Padma Purana, menggambarkan posisinya di belakang teratai atau Padma. Pada saat Sang Hyang Brahma muncul dalam ciptaan ini, kemudian Suta menceritakan kisah penciptaan seperti yang didengarnya dari putra Brahma, Pulastya. Kisah-kisah kosmologi dan juga dijelaskan hubungan dengan cara yang sama seperti kitab-kitab Purana lainnya. Namun dalam kitab ini, bukan Sang Hyang Wisnu yang dianggap sebagai penyebab pertama, melainkan Brahman tertinggi dalam wujud pribadi Sang Hyang Brahma. Kisah konflik antara dewa dan raksasa diikuti oleh bab berdasarkan perspektif sejarah agama dan penjelasan dasar yang sangat singkat dijelaskan. Kedua ada Bumi Kanda, yaitu bagian dari bumi. Dimulai dengan legenda Soma Sarman, yang kemudian menjadi pengikut Pralada. Tujuan dari legenda tersebut adalah untuk menjelaskan mengapa di satu sisi ia dilahirkan di antara para Buddha, tetapi di sisi lain mampu menjadi pengikut Wisnu. Selain deskripsi tentang bumi, kitab ini menjelaskan banyak legenda yang berkaitan dengan kesucian atau tirta, atau tempat-tempat suci tertentu, karena tirta dianggap tidak hanya sebagai tempat yang sangat sakral, tetapi juga tempat-tempat suci, sama halnya seperti guru, ayah, atau wanita. Swarga Kanda, yaitu bagian yang berisi tentang gambaran sorga, yang merupakan istana dari berbagai dewa. Sifat Sang Hyang Surya, Indra, Agni, Yama, dan dewa yang lainnya yang dijalin menjadi beberapa cerita dan legenda. Disebutkan bahwa seorang raja Bharata menggambarkan kisah Sakuntala yang dijelaskan di sini tidak seperti yang dijelaskan dalam buku Mahabharata, tetapi sangat mirip dengan kisah Kalidasa. Dibandingkan lakon Kandasa dengan versinya tentang Mahabharata dan dengan Padma Purana menunjukkan bahwa kemungkinan Kalidasa menggunakan sumber kedua sebagai penulisannya. Sekilas tentang dunia aksara dan legenda Purana dan Urvasi, legenda lainnya yang kita tahu terkandung dalam berbagai epos juga muncul di sini. Selain itu berisi ajaran tentang kewajiban catur warma dan catur asrama, pemujaan Sang Hyang Wisnu, dan banyak hal tentang ritual dan ajaran moral. Patala Kanda, yaitu bagian dari dunia bawah, menggambarkan pertemuan bawah tanah, terutama tempat tinggal naga atau ular. Penyebutan Rawana dalam seluruh cerita Sri Rama yang dijelaskan di sini agak konsisten dengan Ramayana dan beberapa cerita lainnya, hampir seperti dalam epos Rahubasya Kalidasa. Kisah Rama sebenarnya mendahului kisah nenek moyang Sri Rama dari Manu, putra Dewa Matahari, dan diselamatkan dari bahaya banjir besar. Pembantaian Rawana yang sebenarnya adalah seorang Brahmana, menyalahkan Sri Rama atas pembunuhan tersebut sebagai penebusan dosa yang dilakukan dalam melakukan pengorbanan kuda. Menurut aturan yang ditetapkan saat upacara, kuda kurban dibiarkan bebas berkeliaran selama 1 tahun, didampingi 1 detesmen prajurit dengan Sarutna sebagai pemimpin terpilih. Uttara Kanda bisa dikatakan bagian terakhir, adalah buku yang merinci cara pemujaan Wisnu dan ritual terkait dengan cara yang sangat mengesankan. Uraian yang sangat rinci dikhususkan untuk menggambarkan keagungan bulan maga, terutama tentang kesucian yang dipersembahkan kepada Sang Hyang Wisnu. Cerita terkait pembuktian mandi kebajikan atau bulan. Latar cerita dari Padma Purana. Latar cerita Sriti Kanda berlatar tempat hutan Naimisa pada saat Lomaharna menyuruh putranya Suta untuk menyanyikan Purana kepada para resi yang ada di sana. Lalu pada saat bagian penciptaan berlatar tempat di alam dewa dan raksasa. Latar cerita Bumi Kanda. Pada bagian legenda Soma Sarman berlatar tempatnya para Buddha. Pada bagian Sukada Carita berlatar tempat di tempat suci itu Tirta.
Barata. Latar cerita Swarga Kanda berlatar tempat di surga. Lalu latar cerita Patala Kanda berlatar tempat di dunia bawah. Dan bagian cerita Sri Rama berlatar tempat di bumi, yaitu India. Latar cerita Utara Kanda berlatar tempat di alam dewa dan resi. Lalu untuk penokohan dalam Sriti Kanda. Lomaharna sebagai ayah yang baik. Suta anak yang patuh kepada orang tua. Uta memiliki sifat rajasika. Bahaspati memiliki pemikiran luas dan pandai. Dewa Wisnu memiliki sifat bijak. Dewa Indra arogan dan egois. Penokohan dalam bumi Kanda. Sukala, seorang istri yang setia dan sabar. Penokohan dalam Swarga Kanda. Barata, raja yang menceritakan kisah Sakuntala, yaitu istrinya. Penokohan dalam Patala Kanda. Sri Rama, bijak dan sabar. Penokohan dalam Utara Kanda. Resi Bagu, baik. Dewa Siwa, arogan dan egois. Brahma memiliki sifat hormat dan sombong. Wisnu, baik, sabar dan bijaksana. Insiden dalam Sriti Kanda. Para dewa dikalahkan oleh para buta. Lalu ada perselingkuhan antara Indra dan istri Resi Gautama. Insiden pada bumi Kanda. Sukala ditinggalkan suaminya untuk Tirta Yatra. Bagian Swarga Kanda. Kisah Sikuntala. Patala Kanda. Pembantaian Rawana yang sebenarnya adalah seorang Brahmana. Menyalahkan Sri Rama atas pembunuhan tersebut sebagai penebusan dosa yang dilakukan dalam melakukan pengorbanan kuda. Insiden dalam Utara Kanda. Si Bagu mengutuk siswa dan Brahma karena tidak menghormatinya dan menjadikan Dewa Wisnu sebagai dewa utama. Tema dalam Padma Purana menceritakan kisah para dewa dan para buta. Amanat dalam kitab Padma Purana. Kepatuhan terhadap orang tua yang dapat kita petik. Kisah Suta yang diperintahkan oleh ayahnya Lomaharna untuk menyanyikan Purana kepada para resi yang ada di hutan. Kepercayaan, kesabaran, dan kesetiaan yang dapat kita ambil dari kisah Sukala yang ditinggalkan suaminya untuk berziarah dan mengalami masa-masa sulit. Kita harus selalu rendah hati dan sabar agar kita mendapat kehormatan. Hal ini dapat kita ambil dari kisah Resi Bagu yang tidak mendapat penghormatan dari Siwa dan Brahma. Namun Wisnu memberinya penghormatan meskipun sempat diperlakukan tidak baik oleh Resi Bagu, dan akhirnya Wisnu dijadikan sebagai dewa utama oleh para resi. Hal yang dapat diadopsi untuk menumbuhkan srada dan bakti. Hal yang dapat kita pelajari untuk menumbuhkan srada atau keyakinan yaitu kita sebagai umat Hindu pasti sangat yakin akan keberadaan Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara yang melindungi segala ciptaan. Selain itu, semua isi dari kitab ini berisi tentang referensi tentang aspek pemujaan Dewa Wisnu yang agak modern, seperti pemujaan Radha sebagai dewi, batu suci Salagrama, dan sejenisnya. Bagian selanjutnya dari kursus mengikuti Bhagavad Purana, termasuk karya sastra Purana. Namun setidaknya ada satu inti kuno di Sriti, bumi, Swarga, dan Patala Kanda. Ini adalah bagian dari pencarian penelitian yang akan datang untuk menguraikan inti dari ajaran yang sangat kuno ini. Sekian cerita dari kitab Padma Purana yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Gede Nova Aryawan, pamit undur diri. Om Santi Santi Santi.